jajan ki nek nemu ora kanggone sing wenang itu jenenge nyolong kan gitu ta. Yang enggak akan manfaat. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatul khulafaur rasyidin. Dan juga sunahnya para pengganti khalifah min ba'di khalifahku, yaitu khulafaur rasyidin. Khulafaur rasyidin itu Nabi enggak pernah meramal. Hadis iki muncul sebelum yang dimaksud Nabi itu kelanggengan, perennial, kelanggengan. Selama dunia ini ada, itu Khulafaur Rasyidin itu selama dunia ini ada gitu. Disepakati, kemudian semua sepakat bahwa Khulafaur Rasyidin itu hanya 4 ini. Tapi jangan salah paham, mohon maaf kalau yang apalagi yang mungkin online. Tapi jangan salah paham bahwa yang dimaksud khalifah di sini wa sunnatul khulafaur rasyidin itu masalah ihdinas siratal mustaqim, masalah perilaku Islam dan iman, perilaku selamat lahir jasadiah digenapi dengan perilaku iman, pembuktian atas atau persaksian, pembuktian atas saya bersaksi an asyhadu alla ilaha illallah, pakai an itu persaksian fakta, bukan ucapan umupe itu, bukan. An dengan sebenar-benarnya menyatakan sungguh itu persaksian. Jadi pada saat inilah disebut sehingga bertauhid. Jadi Khulafaur Rasyidin bahwa pada saat setelah Nabi Muhammad kepada Sayyidina Ali dalam hal wilayah tauhid menunjukkan keberadaan dia, bahwa dia itu yang punya nama Allah, untuk berada fi sudur, supaya berada di dalam dada. Mengenai unsur government, mengenai unsur kenegaraan, pemerintahan, Abu Bakar, Umar, Utsman. Ya, tata kelola syariat, cara kehidupan dalam sebuah komunitas. Iya, enggak masalah. Tapi perihal wilayatul iman, wilayatul tauhid, penjaga tauhid, penjaga zikir, inna nazzalna dzikra, penjaga zikir, berfungsinya adanya hati nurani, ada kehadiran dia yang punya nama Tuhan, Imam Ali. Itu. Kalau si I kan sak pemerintahannya mulai geger karo Sunni kan gitu. Oke. Ya kalau kita nggak kenal sama si blas, aku roh harus si aja nih roh blas, mau coba buku gitu aja. Tapi kan dari guru-guru yang kita dalam hal kita nyampaikan ini. Jadi kalau kita, jadi Khulafaur Rasyidin itu Nabi ngendikan itu jauh sakdurunge enake pemerintahan setelah Nabi Muhammad. Terus kemudian ulama gawe, katakanlah orang-orang di zaman saat itu gawe kesepakatan. Sopo ki Khulafaur Rasyidin ki? Sopo ki? Atau disepakati. Ini itu hasil kesepakatan. Nek hadisnya gak enek. Khulafaur Rasyidin adalah ini gak ada itu. Itu mutlak murni kesepakatan hasil pikiran manusia di masa lalu. Makanya kan hadis yang berkaitan dengan keilmuan dan ketauhidan hilang kabeh kan gitu, hilang kabeh karena selalu bersentuhan dengan Imam Ali, Imam Hasan, Dewi Fatimah, Siti Khadijah, hilang kabeh. Maka perawi ini siapa yang lebih dekat dari Siti Fatimah, siapa yang lebih dekat dari Siti Khadijah yang sangat lama dengan Nabi Muhammad.
Tapi nggak ada sanatnya blas sitok-sitok dari Siti Khadijah, dari Dewi Fatimah, dari Sayyidina Hasan, dari Sayyidina Husain, dari Imam Ali, nggak enek belas. Apa kowe nggak mikir sih ngono kuwi? Iki enek apa ngono? Mbok mikir ta kowe iki? Kowe iki nek nganggo kopiah iki enek gunane. Apa wae mbok kopiah utekmu akhirnya ketutup kopiah kuwi malah gak iso mikir, aku gak ngerti kowe. Apa meneh kaya kowe mbok ubel-ubel kaya ngono kuwi. Ya malah gak iso mikir ta. Dadi ubel-ubel ngono kuwi. Itu ikuti sunnahku, dan sunnahnya Kanjeng Nabi sebagai jalan kembali kepada Tuhan. Salah satunya sunnahnya itu adalah ya ayyuhar rasul balik ma unzila ilaika. Hai Rasul, dalam kurung Nabi Muhammad, sampaikan bahwa keberlangsunganmu kuwi ora mandek, ora kandek, wa ma Muhammad itu adalah Rasul. Duduk wujudnya Muhammad fisik, tapi engkau sebagai Rasul, persis seperti Rasul sebelumnya. Sampaikan, itulah sunnah. Kamu gak menyampaikan itu, maka sama saja kamu tidak menyampaikan risalah tauhid, risalah Rasul sedikit pun. Kan gitu toh. Ya, ampakan gede aku. Ya. Yes. Jadi sunnahnya Kanjeng Nabi Muhammad itu menunjukkan tentang zikir, menunjukkan zikir, bukan wirid. Beda, sekali lagi kita ulang-ulang, mereka kan kadung dilebokne kene kan akeh sing urung maksud gitu ya. Zikir itu ingatan keberadaan Tuhan di dalam hati setelah ditunjukkan keberadaan Dia yang punya nama Allah, yang punya nama Allah, yang punya nama nek biyen ya sang begitu ya. Dan mengenali keberadaan zatnya, zatullah, sehingga mengetahui secara pasti persaksiannya itu sebagai ajaran inti sebuah ketauhidan. Itu sunnahnya para nabi, para rasul, sunnahnya Nabi Muhammad, sunnahnya Nabi Isa, zikir. Sunnahnya yang kedua, supaya manusia itu di dalam mengetahui hakikat hidup di sini di dunia ini untuk apa sih? Posisi lahir jasad itu apa? Posisi duweke apa? Posisi jabatan itu apa? Kan itu kan mengetahui. Kalau enggak, ya enggak mengetahui hakikat, akhirnya orientasi lahir, orientasinya kan jasad. Benturan itu. Konflik pasti. Kemudian nadhiron gitu ya. Kemudian nadhiron, apa nadhiron di? Wa min ummatin khulafiha nadhiron. Tidak satupun umat kecuali pasti di dalam umat itu ada nadhiron. Inilah namanya sunnah. Jadi Nabi Muhammad sebelum meninggal itu yang mengikuti sunnah, punya ditunjukkan tentang bagaimana zikir, ditunjukkan keberadaan Tuhan, ditunjukkan tentang hakikat, ditunjukkan tentang tujuan hidup, kemudian menunjuk pelanjutnya jauh sebelum beliau meninggal, jauh sebelum beliau sedo, seperti surat Al-Imran 144 itu persis. Itu sunnah. Jadi sunnah Kanjeng Nabi itu menunjuk wakil. Kenapa itu selalu ditolak di setiap hampir zaman pergantian itu selalu ditolak? Mergo kaya zaman Nabi Isa, kaya apa zaman Nabi Musa, apa begitu. Atau Nabi Daud lah gitu ya, apa zaman Nabi Daud, sama yang melihat di dalam sejarahnya kan langsung ya, Nabi Daud kemudian putranya Nabi Sulaiman. Ini padahal putranya sendiri. Nabi Daud kemudian jauh sebelum Nabi Daud sedo, yang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi pelanjutnya adalah Sulaiman. Kemudian tersebut Nabi Sulaiman itu.
Kan itu. Padahal putrane ini pun terjadi gejolak, tidak diterima. Kenapa? Lu kok jek bocah, lu kok jek cilik. Iso apa? Biasanya sing cedek kan begitu. Lah piye sih? Mosok pelanjute kang luwih tuwek? Kan gitu tuh logikane. Mosok jek bocah gitu Nabi Daud, pemane kan sahabate sing wis sepuh-sepuh. Ya yang digedaki Allah itu. Ya jek bocah ngono apa kon ganti sing luwih tuwek. Lah piye to wong sing neruske kok luwih tuwek iki ya gak masuk akal kan gitu. Makanya Quran sangat jelas. Kami tidak mengutus para rasul kecuali pasti tatro, mutawatir. Keberlangsungannya tidak pernah terputus. Kenapa kamu selalu menolak dan heran? Ini kan terjadi terulang sampai akan muncul pandemi, pagebluk, bencana kan gitu toh. Akumulasi itu barumbar kebablasan. Gitu. Sehingga terjempulah fanatik. Itu dan sunahnya para penggantiku. Siapa dia penggantinya ya sunah yang engkau sapa sing teruske terus sampai kata yaumil kiamah. Kemudian hadis ini ada satu ungkapan yang selama ini hebat. Jika tidak mengenal sunahku dan tak amaro di antara kamu, nadhiron yang selalu ada, wa min umat kholafiha, nadhiron selalu setiap dari umat pasti aku adakan nadhiron, maka itulah yang disebut bid'ah. Kan gitu. Kula bid'ah, setiap bid'ah dolalah. Kan itu. Siapa yang tidak mengenal sunahku dan sunah para penggantiku? Khalifah, makna khalifah itu bukan masalah politik. Khalifah, makna khalifah itu adalah masalah ajaran tauhid supaya hati nurani berfungsi. Berfungsinya hati nurani mengenali Tuhannya. Maka mengenali ta'amaro, orang yang memerintah yang ada di antara kamu sebagai nadhiron, sebagai musahidan yang menjadikan seseorang dapat bersaksi. Sebagai munzir. Maka jika tidak demikian, maka tidak berada di dalam sunahku, kan gitu. Jika dibalik, jika tidak mengenal sunahku dan pelanjutku, maka tidak berada di dalam perintah. Siapa yang tidak di dalam perintah, maka bid'ah. Kan begitu toh, logis gitu loh, penak gitu lah. Kanggone pikiran tapi abot kanggone kejujuran. Kanggone kejujuran abot banget. Waduh, iki aku kudu ngakui seseorang di antara dunia iki kudu enek. Lah aku mongko sak suwen iki wis merosulkan wong wis mati mbiyen kan gitu. Waduh, lah aku kudu goleki pengganti nih sing enek saiki ya. Iki sing wong mesti mumet gitu loh. Ya ndak wong luwih pinter timbangane aku. Tak tes sik lah kan gitu ta. Gitu. Zaman Nabi Isa, zaman Nabi Sulaiman itu kan piye nek dites. Dekne kualitasnya apa ngetes sih? Ngetes. Sing ngetes iku dene kan Gusti Allah piyambak. Gitu. Itu wis jam 09.00 cek dawa. Belum cukupkah ayat-ayat yang dipampangkan di hadapan kita semua? Masihkah kita berpikir lateral, nuruti kemauannya sendiri-sendiri? Ya. Tragis situasi saat ini sesungguhnya kritis. Sadar atau tidak sesungguhnya genting.
apakah kita tetap menutup mata semakin hancurnya generasi ke generasi akan semakin hancur. Dekadensi moral, fanatik kultus yang semakin merajalela, ketidakjujuran, kebohongan dilanggengkan, kehormatan, keluhuran, untuk terjadi persaingan, semeraknya pencitraan. Apakah kita tetap menutup mata tidak untuk melakukan kesalahan, kemaslahatan dan kebaikan? Sungguh, walaupun kamu berbuat baik, orang lain tidak pernah tahu. In ahsantum li anfusikum wa in asa'atum. Pada saat jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Jika kamu berbuat rusak, jahat, dementor, sesungguhnya akan kembali kepada diri kamu sendiri. Maka jadilah pengkondisi untuk kehidupanmu. Jadilah pencipta untuk kehidupan kamu, diri kamu sendiri. Bertafakurlah untuk mengkondisikan. Jadilah manusia pejuang. Berjuanglah untuk kebahagiaanmu, diri kamu yang di dalam jiwa. Di dalam anfus, diperjuangkan dengan berlaku aksi diri kamu yang lahir jasadiah untuk berbuat dengan lakon dan pitukon, supaya tidak melekat dalam kehidupan dunia ini dengan dunia. Bisa lewati nanti itu boleh. Jamaah rahimakumullah, terutama santriwan dan santriwati, waktu adalah milik kamu sendiri, milik kita sendiri. Jangan memandang kebahagiaan sebagai kesenangan orang lain dari penampakannya, dari sisi kulit luarnya, dan dari kacamata nafsu orang lain. Yang kamu sendiri sesungguhnya tidak pernah mengetahui kondisi yang sebenarnya. Saat kamu melihat orang lain, kamu anggap bahagia dan senang. Ndah no, saya kalau seperti dia. Kita terjebak. Jika kita memandang kebahagiaan sebagai kesenangan yang diterima oleh orang lain dari penampakan secara jasad lahir, hanya sisi kulit luar. Jangan membuat ukuran kebahagiaan dengan membanding-bandingkan terhadap yang kamu lihat. Apakah orang itu lebih baik atau lebih buruk dari kamu, dari apa yang kamu lihat. Jangan membuat ukuran kebahagiaan dengan membanding-bandingkan terhadap orang lain. Yang kamu lihat, apakah orang itu lebih baik dari kamu atau lebih buruk dari kamu, dari apa yang kamu lihat. Setiap dari diri masing-masing, kamu memiliki keunikannya. Kamu memiliki keunikannya masing-masing. Gak usah nyacat, gak usah nilai. Bersungguh-sungguhlah terhadap diri kamu sendiri. Waktumu gunakan sebaik-baiknya untuk diri kamu, karena kamu pemilik waktu itu. Setiap manusia memiliki waktunya sendiri-sendiri, memiliki sangatnya sendiri-sendiri. Kamu memiliki sangat kamu sendiri-sendiri. Jangan paksakan dalam pikiran dan tindakan yang justru akan merusak waktu yang kamu miliki, merusak pola dan prosesnya. Kamu memiliki kecepatan kamu sendiri. Berikhtiarlah, bersabarlah, bertawakallah, itulah kuncinya. Moga-moga we paham. Paham ya? Jangan larut. Kamu memiliki sangat kamu sendiri. Ada orang yang tamat sekolah kemudian nganggur, setelah 6 tahun bisa bekerja. Tapi ada orang yang nggak sekolah, sudah bekerja, tapi dia sudah memiliki karakter. Orang mengatakan sudah passion di situ. Setiap orang memiliki kecepatan sendiri-sendiri, nggak usah iri dan dengki. Tidak semua yang diperhitungkan dapat dihitung, dan tidak semua yang dapat dihitung dapat diperhitungkan.
Ini saya ngambil dari Einstein. Tidak semua yang dicita-citakan dapat dijadikan harapan. Dan tidak semua harapan dapat dijadikan cita-cita. Jangan biarkan orang lain membuatmu menjadi orang yang terburu-buru, tergesa-gesa. Hanya supaya kamu dapat seperti dia. Sekali lagi, dia memiliki waktunya sendiri. Kamu memiliki waktu kamu sendiri. Kamu tidak pernah mengetahui prosesnya dia. Kita hanya melihat hasilnya. Kamu ingin mengambil waktu dia menjadi waktu kamu. Kamu gak akan bisa. Kamu memiliki waktu kamu sendiri. Jadilah pribadi yang ilahiyah terhadap diri kamu sendiri. Jangan menjadi pribadi yang diombang-ambing oleh pandangan-pandangan orang lain. Yang kamu terjebak terhadap pandangan kamu terhadap orang lain. Kamu gak akan pernah bisa mencapai kebahagiaan dan ketentraman jika kamu mengambil waktunya, waktu yang dimiliki oleh orang lain. Kamu melihat ada orang lain yang sukses, kemudian kamu terburu-buru sehingga kamu gak mengikuti prosesnya. Kemudian kamu memandang rendah proses-proses itu. Banyak dari alumni kita tidak mau di Pokja karena mungkin memandang rendah. Padahal saya nggak pernah memandang rendah di sana. Justru seandainya memang benar-benar digelar, maka jika nilainya itu 2 strip di bawah yang mungkin ustadz, mungkin pengabdian, mungkin di tempat lain, yang saya gunakan adalah yang Pokja. Kenapa? Karena sudah berlatih secara tidak langsung bagaimana proses memanajemen sesuatu tanpa banyak teori. Karena untuk menata batu, menata bata, menata genteng harus melalui step tahapan yang harus dilakukan. Jika tidak, pasti bangunan itu hancur. Dan dengan sendirinya akan belajar tentang komposisi. Sebab jika komposisinya tidak tepat, maka sebuah bangunan tidak awet, rusak dan seterusnya. Harus komunikasi dan seterusnya. Sayang, ini kadang sering direndahkan, enggak mau kan gitu. Segala sesuatunya berangkat dari sebuah perilaku-perilaku yang kasar. Maka banyak manajemen internasional dunia itu banyak manajemen negara yang mendobrak, banyak mendobrak inovator, perusahaan-perusahaan besar bahkan bank, utamanya di tahun 2000 ke sana. Roto-roto sing babat itu adalah orang-orang yang kebanyakan jurusannya teknik sipil, kimia, industri. Rata-rata kan begitu. Karena dengan sendirinya belajar tentang manajemen. Sadar atau tidak belajar itu. Itu sering dihindari oleh alumni-alumni kita, bahkan putra-putra yang di dalam sekalipun nggak mau. Dengan alasan bila pengalaman di Jobo, gitu, dan seterusnya dan sebagainya. Sebenarnya saya nggak ingin buka, karena saya cuma ingin sesuatu jika terjadi dels, ya langsung yang kita ambil adalah dari kelompok kerja. Makanya diklat-diklat pelatihan Madin saya ambil Pokja karena itu sekaligus untuk menguatkan konsep tentang pola kepengikutan kepemimpinan.